What's up, Bro Kumar di sini dan langsung saja kita unboxing handphone ini terlebih dahulu. Because you don't know who you're gonna meet. Have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know who you're gonna meet. Oh my god. Oke, kesan pertama saya terhadap handphone flagship dari Samsung ini adalah wow. Wow dalam artian 3 poin. Yang pertama, wow secara ukuran. Teman-teman sudah tahu, sudah saya sebutkan tadi bahwa ukuran dari layar handphone ini adalah 6,9 inch. Itu artinya handphone ini lebih besar dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus. Jadi pada saat saya pegang handphone ini kerasa gede banget. Sebelum ini saya menggunakan iPhone 11 Pro Max dan tetap ternyata handphone ini jauh lebih besar. Secara ukuran bisa kalian lihat seperti ini. Perbedaan ukurannya Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini kerasa besar banget. Ini adalah iPhone 11 Pro Max. Kemudian kalau dibandingkan dengan Huawei P40 Pro Plus seperti ini, atau kalau dibandingkan dengan Oppo Find X2 Pro, tetap lebih besar Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Jadi secara ukuran saya rasa tidak perlu dilakukan lagi, handphone ini kerasa massive. Itu dari segi ukuran. Kemudian dari segi bahan, saya setuju kalau misalnya Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini masuk kategori HP super premium dari Samsung. Harganya udah jelas paling mahal. Sebagai informasi aja, ada 2 varian. Yang pertama adalah yang berkapasitas internal memori 256GB dan yang kedua adalah 512GB. Harganya terpaut lumayan. Yang saya miliki ini adalah yang memiliki memori 256GB, internal storage 256GB. Di harga 17,999 juta. Dan sedangkan untuk yang berkapasitas 512GB itu memiliki harga 19,999 juta rupiah. Secara RAM nggak jauh beda, sama-sama 8GB. Ukuran besar dari handphone ini tidak lain tidak bukan pengaruh dari penggunaan layar yang super besar, 6,9 inch, Edge Quad HD Dynamic AMOLED 2x Infinity O Display 3088x1440 496 ppi. Itu adalah spesifikasi lengkap dari layar handphone ini. Tapi yang jelas layar dari handphone ini nih bentuknya sebagian sampingnya itu agak membulat. Memang kesannya premium, tapi saya tidak terlalu suka. Kemudian pemilihan bahan kaca di bagian belakang handphone ini berfinishing seperti frosted glass kayak gitu. Boleh dibilang itu bertipe atau motif sama kayak
OnePlus 8 ini atau Oppo R17 Pro juga memiliki bahan seperti ini, atau ya iPhone 11 Pro Max seperti ini, dia juga memiliki finishing seperti frosted glass. Jadi kayaknya ini lagi ngetrend gitu ya. Efek positifnya, tidak ada sidik jari pada saat tangan kita menempel. Kemudian kalau saya lihat tombol volume dan juga tombol power itu ada di sebelah kanan. Ini agak berbeda kalau misalnya dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus yang memiliki tombol volume dan button itu di sebelah kiri. Kemudian satu lagi, tadi saya juga sudah jelaskan di proses video unboxing bahwa S Pen dari handphone ini berada di posisi bagian kiri. Ini agak aneh menurut saya karena secara kenyamanan pengguna, S Pen di sebelah kanan itu lebih berfungsi, lebih enak user experience dibandingkan dengan di sebelah kiri seperti ini. Karena normalnya kalau misalnya kita adalah right handed atau pengguna tangan kanan, S Pen di bagian sini ini akan selalu tersembunyi dari telapak tangan kita. Kan kalau misalnya di sebelah kanan enak langsung tusuk sebelah sini, tapi ini sebelah kiri pasti butuh penyesuaian kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian adalah seorang yang kidal, itu enak. Jadi posisinya kayak gini, tinggal nulis. Tapi saya nggak suka sih kalau misalnya di sebelah kiri ini, tapi ya udahlah. Kemudian kalau misalkan lihat di bagian belakang handphone ini, terutama pada bagian kameranya, ini adalah poin interest dari handphone ini, alias ini bahan caper, ini adalah bahan obrolan kalau misalnya kalian sedang berada di lingkungan teman-teman kalian. Karena kamera dari handphone ini kerasa tonjolannya tuh kerasa jauh banget ya. Wah, ini bener-bener kayak kerasa kayak gini. Dulu pada saat saya mengenal handphone yang bernama Oppo Find X2 Pro, saya mengira itu adalah tonjolan kamera yang paling besar. Tapi setelah saya mengenal Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini, Oppo Find X2 Pro ini nggak ada apa-apanya. Tonjolannya jauh lebih besar dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Tapi di satu sisi saya nggak keberatan. Kenapa? Karena ternyata secara genggaman feel, handphone ini kerasa jadi lebih tipis di bagian bawahnya ini untuk digenggam. Dan itu menurut saya solutif banget dibanding Samsung menebalkan keseluruhan body handphonenya sampai berusaha menutupi tonjolan kameranya. Itu kelihatan jadi agak jayus. Tapi mungkin satu hal yang akan membuat kalian bertanya-tanya adalah, ini handphone dengan tonjolan kayak gini akan ngebuat bagian bawah atau bagian samping-samping dari tonjolan kameranya ini kerasa mudah baret gitu. Memang iya kalau misalnya kalian tidak menggunakan casing. Tapi kalau misalnya kalian seperti saya, seperti saya yang termasuk tim casing, seperti yang sudah saya pesan 3 casing. Ini adalah solusi agar tonjolan kameranya tidak terluka pada saat kalian taruh seperti ini. Jadi kalau misalnya kayak ditaruh terus, aduh itu takutin banget. Saya punya 3 casing. Saya sudah beli casing ini di Unicase. Yang pertama adalah Rack Armor dari Spigen. Ini simple. Saya memilih 3 case ini karena menurut saya punya 3 fungsi yang berbeda. Kalau misalnya yang Rack Armor ini dia berbahan silikon soft touch gini dan halus sekali, terasa presisi dan bagian tonjolannya ini akhirnya tertutupi. Dan ini kalau misalnya saya ingin menggunakan handphone di keramaian yang tidak terlalu mencuri perhatian, saya gunakan casing yang ini warna hitam. Kemudian kalau misalnya saya keluar outdoor gitu ke tempat area yang agak berat-berat, saya memilih casing dari Ringke Fusion X ini dan berwarna camo black kayak gini karena dia punya proteksi yang lebih bagus dibandingkan Rack Armor dari Spigen ini. Just like this. Nah, terasa lebih kokoh dan warnanya juga menurut saya masih oke-oke aja sini. Satu lagi, kalau misalnya saya ingin caper atau ya saya ingin menikmati keindahan warna dari handphone ini, saya menggunakan casing yang berwarna transparan dari Ringke ini, yaitu Ringke Fusion. Dan Ringke Fusion ini dia memiliki bahan belakangnya ini seperti matte gitu juga ya. Jadi lumayan tidak meninggalkan sidik jari. Plus kesan elegan juga masih akan didapatkan dengan menggunakan casing ini. Masih kelihatan cakep. Jadi itulah saya menggunakan casing di kondisi yang berbeda-beda. Dan sekali lagi saya membeli casing ini di toko favorit saya, yaitu di Unicase Store. Oke, lanjut. Kita bahas kesan pertama saya terhadap handphone ini. Duh,
susah lepasnya nih. Dengan ukuran sebesar ini, saya punya permasalahan dan itu kayaknya juga permasalahan yang lawas kalau boleh dibilang. Alias permasalahan lama, Samsung Galaxy Note series selalu susah untuk dikantongin karena ukurannya yang super massive, super gede. Tapi nggak masalah karena menurut saya itu hanya masalah kebiasaan aja, kebiasaan untuk membawa handphone. Jadi dulu kalau misalnya saya menggunakan Galaxy Note 10 Plus atau Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, saya biasanya membawa handphone ini langsung dimasukkan ke tas, jarang dikantongin. Karena kalau dimasukin kantong itu kerasa nggak enak banget, apalagi kalau misalnya naik motor ya. Tapi beli Galaxy Note 20 Ultra masih naik motor ya? Masih, Bro Kumar. Tapi boleh dibilang layar dari handphone ini memang jualan utamanya. Karena selain besar, dia juga memiliki refresh rate yang sama kayak Samsung S20 series, yaitu 120 Hz. Walaupun terkunci hanya pada kondisi Full HD aja. Karena kalau misalnya kita setting layar dari handphone ini ke WQHD alias 2K, mentok 60 fps aja refresh rate-nya. Secara spesifikasi, handphone ini menggunakan prosesor paling kencang yang dimiliki Samsung saat ini, yaitu Exynos 990 dengan dilengkapi RAM 8GB dan internal storage 256GB. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa internal storage 256GB itu kurang, kalian bisa menambahkan micro SD eksternal yang dimana setelah saya cek ternyata slot SIM card dari handphone ini adalah bertipe hybrid. Jadi slot kedua itu bisa dipilih antara menggunakan SIM card kedua atau micro SD eksternal. Tonjolan di bagian belakang kameranya ini kita akan melihat 3 kamera besar. Dan kalau saya cek secara spesifikasi di atas kertas, saya juga heran ya, kenapa lingkaran kameranya kerasa gede banget gitu ya, caper banget gitu ya. Tapi memang tujuannya itu sih, mungkin kayak nunjukin ke orang bahwa ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra, handphone paling mahal dari Samsung. Oke, kamera yang pertama adalah kamera telefoto 12 megapiksel, kemudian kamera ultrawide juga 12 megapiksel, dan kamera utama 108 megapiksel. Saya masih penasaran tentang kamera dari handphone ini karena kamera juga poin jualan dari Samsung Galaxy Note 20. Tunggu aja video reviewnya nanti. Tapi saya sendiri juga penasaran kalau misalnya dibandingkan dengan hasil kamera dari iPhone 11 Pro Max, sama-sama punya 3 kamera, tapi Samsung punya sensor yang super besar 108 megapiksel. Kemudian kamera depan kita akan melihat seperti bentuk tompel, tidak jauh berbeda dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus, yaitu tompel yang ada di tengah, persis bagian tengah kayak gitu. Baterai dari handphone ini berkapasitas 4500 mAh. Saya juga penasaran bagaimana nanti performanya. Tapi yang jelas kesan pertama saya terhadap handphone ini memang kerasa premium, dan beberapa hal yang saya sebutkan tadi seperti tonjolan kameranya yang cukup tinggi, kemudian lingkaran kamera yang mengikuti warna dari handphone ini, Mystic Bronze, kemudian frame yang menyerupai warna Mystic Bronze, kemudian layar dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra itu adalah poin-poin di mana Samsung ingin menegaskan, ingin memberitahu kepada orang bahwa ini handphone premium dari kita, dan saya rasa sukses karena saya merasa ini handphone terlihat mahal. Dan saya yakin juga kalau misalnya saya membawa handphone ini ke mall atau ke tempat nongkrong, orang-orang pasti pada langsung kayak noleh, pada langsung kayak ngeliat, wow, itu dia handphone paling mahal dari Samsung saat ini. Yang jelas, tunggu aja video full reviewnya tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra, karena seperti kalian ketahui bahwa pada saat saya nge-review, saya lebih mengutamakan user experience dibanding hanya ngetes kamera, dibanding hanya menjelaskan spesifikasi dari handphone ini. Untuk itu jangan lupa subscribe ke channel ini agar channel ini terus berkembang, supaya saya akhirnya bisa memberikan informasi terus kepada teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih, saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.